Oke, jadi kita mulai ke topik kita yang semoga sangat menarik dan berguna buat kita semua. Topiknya kali ini adalah seperti tema webinar kita, Optimizing CCUS Technology for Reduce Carbon Emission. Artinya kita mengoptimisasi teknologi CCUS untuk pada ujungnya mengurangi atau menurunkan emisi karbon ya. Oke, presentasi kali ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengapa CCUS itu merupakan keharusan. Kemudian ada CCUS in a nutshell. Kita akan bahas secara singkat seperti apa sih CCUS itu gitu ya. Kemudian CCUS CO2 capture dan transport. Kemudian subsurface CO2 storage. Dan juga terakhir key takeaway. Oke, jadi mengapa CCUS itu merupakan sebuah keharusan ya, bukan cuma sekedar pilihan, tapi ini merupakan sebuah keharusan. Kita berangkat dari greenhouse gases. Nah, kita berbicara CCUS ini tidak berangkat dari gas rumah kaca. Kita sudah belajar tentang gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu adalah gas yang akan memerangkap panas di atmosfer. Dan continuously bumi kita ini menerima energi, menerima panas dari matahari terutama ya. Dan itu akan terus-menerus kita terima, tidak pernah putus-putusnya seperti itu. Nah, seharusnya bumi kita itu memantulkan sebagian dari energi yang dia terima dari matahari. Ya. Jadi nomor satu, sunlight pass through the atmosphere, dan itu akan menghangatkan bumi. Oke. Kemudian akan terpancar infrared radiation, oke, is given off by the earth. Kemudian yang ketiga, di sini kita lihat bersama-sama. Most escapes to outer space, allowing the earth to cool. Ya, jadi kita pantulkan atau kita lepaskan itu infrared ya, poin 2. Dan sebagian besar dari infrared itu akan lepas ke outer space, sehingga bumi itu lebih dingin lah ya. Tidak terus-menerus semakin memanas. Tapi hati-hati, nomor 4. Some infrared radiation itu terperangkap oleh gas-gas tertentu di udara atau di atmosfer kita. Ya, sehingga yang harusnya kita buang itu panas dalam bentuk infrared karena terperangkap di udara, di atmosfer akibat keberadaan gas rumah kaca, bumi makin lama makin memanas. Poin 5, enhance greenhouse effect itu akan memicu increasing level atau meningkatnya kadar CO2. Oke, itu akan meng-increase amount of heat retained. Ya, jadi semakin banyak CO2 di atmosfer, artinya semakin banyak kalor, heat, itu yang akan stay di atmosfer. Dan makin lama, ya tentu saja bumi kita akan semakin panas. Karena energi dari matahari nggak pernah stop, yang kita lepas ke outer space nggak banyak. Makin lama ya bumi akan memanas. Itulah bahaya dari greenhouse gases. Dan majority dari greenhouse gases kita udah tahu semua, itu adalah CO2. Oke, nah di sini. Jadi CO2 adalah culprit utama. Dia yang paling banyak konsentrasinya di atmosfer, sehingga dia menjadi problem utama yang menyebabkan pemanasan temperatur bumi, peningkatan temperatur bumi. Dan di sini ada sebuah chart ya, ada sebuah plot, global temperature dan carbon dioxide concentration di atmosfer. Kita ambil tren dari 1880, awal mula revolusi industri, kita mulai beralih ke bahan bakar, seperti itu ya. Bahan bakar yang menggunakan atau yang melepaskan CO2 dari pembakarannya. Dari 1880 sampai 2000 sekarang, 2019, 2000 sampai 2022, terjadi peningkatan temperatur bumi, dan kalau kita korelasikan ternyata cocok dengan peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer. Nah, dari sini kita bisa melihat korelasi atau causality. Most likely atau kemungkinan peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer itulah yang menyebabkan temperatur bumi meningkat. Dan unfortunately di beberapa tahun terakhir ini dia semakin tajam meningkatnya. Artinya semakin banyak atau semakin cepat CO2 itu terlepas di atmosfer, semakin banyak jumlahnya di atmosfer. Ya. Dan ini kita tidak inginkan karena semakin lama kalau kita terus forecast ke in the future, ya berarti semakin banyak CO2 yang diakumulasi di atmosfer, berarti suhu bumi kita akan semakin panas dong. Tentu saja sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat tidak cocok untuk keberlangsungan hidup kita.
Nah, problemnya belum selesai. Ya, tadi kita udah tahu bersama bahwa greenhouse gas yang paling banyak itu adalah CO2, ya, CO2. Dan yang melepaskan CO2 itu sebenarnya ada banyak faktor kalau kita melihat di bagian yang kanan. 35% itu dari energi sektor, 24% dari agriculture, 21% dari industri, 14% dari transportasi, 6,4% dari building sektor. Jadi ada banyak yang mengemisikan CO2 itu ke atmosfer. Tapi lihat nih, yang paling besar itu adalah energi sektor. Dan saya sebagai praktisi dan teman-teman sebagai student, itu ada di sini semua nih. Artinya kita bertanggung jawab bagaimana kita mengoptimalkan supaya industri kita atau sektor energi ini tidak menjadi emitor CO2 yang besar. Ya, bagaimana kita bisa menurunkan 35% ini seperti itu supaya ya temperatur bumi tidak terus-terus meningkat. Ya, seperti itu ya. Unfortunately, ya, kalau kita lihat forecast kebutuhan energi kita dan sumber bahan bakar yang dipakai, kalau kita lihat sampai 2100, dapat teman-teman lihat di sini, crude oil, natural gas, dan batu bara itu masih bisa dibilang masih berkontribusi sangat besar untuk pemenuhan kebutuhan energi dunia. Ya, jadi salah lah kalau kita bilang kita bisa meninggalkan minyak, gas, batu bara dalam hitungan tahun. It's almost impossible. Ya, di sini ada sebuah forecast dari International Energy Forum 2021, at least sampai 2100-an kita masih rely so much ke coal, gas, dan crude oil, dan juga natural gas liquid. Ya, ya artinya apa? Selama coal, natural gas, crude oil dipakai, ya selama itu pula lah CO2 akan terus dilepas dan terakumulasi di atmosfer. Nah, we have to do something. Ya, jangan sampai CO2-nya terus-menerus terakumulasi di atmosfer. Jadi ada perlu teknologi yang harus dipakai, harus diimplementasikan untuk bisa mengendalikan itu. Dan itulah topik kita kali ini, yaitu CCUS itu sendiri. Nah, di sini. Jadi ada Global Energy Sector for CO2 Emission ya. Di sini ada target nih. Dari 2019, di 2070 kita targetkan sudah terjadi penurunan sekitar minus 35 gigaton CO2 per tahunnya. Ini target yang ambisius ya. Pokoknya 2070 kita harus bisa memangkas emisi CO2 kita sebesar minus 35 gigaton CO2 per tahunnya. Is it possible? Ya, semoga possible ya. Tapi terlepas dari itu possible atau tidak, kalau dia mau possible, CCUS ini sudah harus aktif. Ya, CCUS ini sudah harus bermain di sini. Ya, kalau minus 35 gigaton CO2 per year di 2070 itu mau tercapai, salah satu komponen utamanya adalah CCUS di sini yang berwarna oranye. Dan dia memegang kontribusi yang cukup besar juga ya, terlihat dari arsiran di sini cukup luas gitu. Artinya kita nggak akan bisa mencapai target di sini kalau CCUS itu tidak kita establish dan kita tidak optimisasikan. Ya. Jadi the contribution of CCUS menuju transisi ke net zero itu semakin lama semakin meningkat. Ya, kontribusinya itu semakin meningkat, accounting for nearly 1/6 dari cumulative emission reduction di 2070. Ya, ya kita harus mainkan semuanya. Demand kita kurangi, bioenergi kita pakai, teknologi performance kita semakin optimalkan supaya tidak boros energi, renewable energy juga dikembangkan, elektrifikasi ya, mulai pakai mobil listrik, kompor listrik gitu ya, hidrogen gitu. Tapi salah kalau itu semuanya dikampanyekan tapi CCUS dibuang. Nggak bisa. Ya, semuanya harus jalan bareng. Bioenergi jalan oke, solar jalan oke, angin jalan oke. CCUS-nya mana? CCUS-nya juga harus jalan. Jadi seperti itu kenapa CCUS itu harus ya? Karena dia adalah pemegang kontribusi yang cukup penting untuk penurunan emisi CO2. Nah, kemudian CCUS itu apa? CCUS in a nutshell kita lihat. Nah, CCUS in a nutshell itu kira-kira seperti ini. Dia adalah rangkaian serial sebuah ya, ya peristiwa atau serangkaian proses lah ya yang dimulai dari capture. Ya, si pertama itu capture, CO2-nya itu ditangkap dari sumbernya. Ya, sumbernya itu bisa dari macam-macam, bisa dari
gas buangan pembakaran, itu ditangkap, itu di-capture dulu. Oke. Kemudian C yang kedua adalah C yang pertama itu karbon, C yang kedua itu capture. Nah, kemudian huruf ketiga itu adalah use atau utilization. Artinya setelah CO2 itu ditangkap, dia harus bisa di-utilization. Tapi bagaimana dia bisa di-use kalau dia belum ditransport? Ya. Jadi setelah CO2-nya ditangkap, ya di-capture, dia harus ditransport dulu dong. Dia harus dimobilisasikan, dia harus dialirkan dulu ke somewhere. Nah, somewhere-nya ini kemana? Yang pertama bisa ke use. CO2-nya itu baik dalam bentuk gas, padat, liquid, ya, itu dipakai dalam proses, intinya dia menghasilkan produk yang bernilai. Bisa jadi mungkin pupuk atau semen, bisa menjadi komponen alkohol, bisa juga untuk enhance oil recovery. Artinya CO2 itu dipakai dan ada value, ya, ada market value-nya dari situ. Itulah arti dari use atau utilization. Tapi ada juga yang terakhir yaitu S, yaitu storage. Nah, di sini CO2-nya di-store aja, disimpan di dalam sebuah medium yang setelah kita injek, kita store, harapannya dia tidak lepas lagi. Dia tidak bebas lagi, dia tidak bocor lagi, ya. Jadi kita store, dalam hal ini kita mengharapkan store-nya itu permanently, secara permanen. Nanti di ujung kita akan bahas bagaimana kita bisa men-store dia permanen. Nah, ini value chain-nya seperti tadi yang saya bahas, capture. Ada banyak teknologi capture, mau post-combustion, oxygen-fired combustion, pre-combustion, ini macam-macam, ya. Yang mana semuanya ini masih dalam tahap pengembangan. Transport, ini lebih mature. Ya, CO2 setelah di-capture, setelah ditangkap, bisa kita transport dengan apa? Dengan pipeline. Atau kemudian dibuat di tangki, dan tangkinya ini dimobilisasi dengan kapal. Ya, atau di jalan, seperti itu, ada relnya. Ya, jadi seperti itu. Setelah ditangkap, CO2 harus ditransport. Nah, kalau kita bicara CCS, ya, atau ya CCUS, harus ada medium, harus ada tempat yang menerima atau menyimpan dia, seperti itu ya. Nah, di sini storage, ada macam-macam. Nanti kita juga akan bahas, ada aquifer, saline formation, reservoir oil dan gas yang sudah deplete, yang sudah habis, yang sudah tekanannya rendah, seperti itu. Atau kita pakai untuk enhance oil recovery, atau untuk meningkatkan produksi coal bed methane, macam-macam. Ya, jadi seperti ini value chain-nya. Nah, sebenarnya udah ada aplikasi-aplikasi CUS itu sebenarnya sudah ada, ya, udah cukup lama bahkan. Nah, di sini ada beberapa atau kita buat snapshot aja dengan rentang waktu dari sekitar 2016 sampai 2025. Dapat teman-teman lihat nih, besar lingkaran atau besar bulatan di sini itu mencerminkan ukuran atau size dari project-nya ya. Ada yang di project natural gas production. Jadi CCUS-nya itu embed dengan gas production. Itu sudah ada di Shoot Creek, di Century Plant, Petrobras Santos Basin, ya, ada di Gorgon, itu sudah diimplementasikan. Seperti itu. Di natural gas production, ya, wajar lah ya kalau dia gas production, biasanya CO2 juga ada di dalam gasnya itu, CO2-nya dimurnikan, kemudian CO2-nya dikemanakan? Ya dibuang dengan CCUS. Oke, makanya banyak sekali yang pakai itu di natural gas production. Kemudian ada juga beberapa di pabrik pupuk, ya. Kemudian ada juga untuk produksi hidrogen dan juga ada chemical production. Ada beberapa yang mengintegrasikan prosesnya dengan CCUS. Tapi dapat dilihat harapannya dari 2022 ke 2000 sekian seterusnya makin banyak nih CCUS baru. Terutama di sini nih, power generation. Yang awalnya di bidang power generation CCUS itu hampir tidak ada, tapi dari 2022 seterusnya banyak banget proses CCUS itu diintegrasikan dengan power generation. Ya, karena ya biasanya power generation kita pakai apa? Ada yang bahan bakar gas, ada yang bahan bakar diesel, ada yang bahan bakar batu bara. Itu kan power generation dan mereka pakai pembakaran semua. Artinya mereka akan melepaskan CO2. Nah, CO2-nya mau kemana? Harus di
dialirkan ke CCUS. That's why ke depannya, termasuk di Indonesia, di PLN-PLN nanti pasti itu harapannya itu diintegrasikan dengan CCUS. Ya, karena apa? Karena tadi seperti yang kita lihat di grafik tadi, kita belum bisa say goodbye to oil, gas, dan batu bara. Nggak bisa. Jadi PLN atau pembangkit listrik tenaga gas, diesel, batu bara kemungkinan masih panjang umurnya. Tapi bedanya di masa yang akan datang, gas buangan CO2-nya itu akan dialirkan dan diproses dalam CCUS, diinjek ke reservoir. Ya, di sini jadi ada pembagian lagi CO2 sources-nya biasanya dari cement production, ethanol production, yang paling banyak adalah natural gas processing-nya. Seperti itu. Nah, di sini dibagi dua aja nih, kalau dapat teman-teman lihat warnanya, ada biru, ada merah. Ini sebenarnya mau berbicara, CCUS di yang biru, itu dipakai untuk apa sih? Oh, ternyata untuk CO2 air. Ini sebanyak 30 juta ton per tahun. Nah, yang merah-merah ini apa? Oh, ternyata itu CCUS-nya dipakai untuk cuman carbon capture and storage diinjek ke aquifer. Kira-kira total yang sudah diimplementasikan tuh 8 juta ton per tahun. Ya, artinya kalau di sekarang ini ada CCUS yang mengerjakan, yang mengoperasikan CCUS itu hanya dua ini nih, untuk EOR, Enhanced Oil Recovery, atau di store, disimpan ke aquifer. Artinya playernya itu adalah oil and gas industry. Ya, tidak ada itu industri lain gitu ya. CCUS itu dipakai untuk majority itu hanyalah antara untuk EOR atau untuk diinjek ke aquifer. Artinya yang paling banyak berperan di situ adalah oil and gas industry, dan itu harusnya mengencourage kita semua. Ya, artinya kita ini orang-orang oil and gas, kita bisa berperan sangat penting dalam implementasi CCUS ini. Ya, harapannya kalau industri-industri lain juga mau atau punya inisiatif juga untuk bisa mengcapture, menutilize, dan menyimpan CO2-nya, ya bagus juga. Misalnya mungkin perhutanan atau perkebunan, mereka mau juga menyimpan CO2-nya menurut teknik-teknik mereka, bagus juga. Tapi sejauh ini yang paling banyak adalah di oil and gas. Nah, kemudian tadi CCUS in a nutshell, sekarang CO2 capture dan transport. Ya, kita bahas sedikit tentang metode capture-nya. Capture, teman-teman sudah tahu artinya capture itu menangkap. Ya, CO2 dilepas dari sumber, dia harus ditangkap. Ya, seperti itu. Ada yang dengan direct dari udara, ya, direct capture. Jadi ini ada engine-nya gitu, ada equipment-nya gitu, yang somehow dia bisa menyedot itu CO2. Ya, jadi directly dari udara dia tangkap. Nah, ini teknologi yang sangat advance dan ya harapannya bisa dikembangkan dengan lebih masif lagi ya, dengan harga yang ekonomis harapannya. Ada banyak ya CO2 capture. CO2 capture ini sebenarnya bukan hal yang baru, khususnya di dunia teknik perminyakan ya. Ya, teman-teman teknik perminyakan, proses engineering, surface facility engineering sudah berhadapan dengan capture CO2 ini dari sejak dahulu kala. Ya, karena biasanya ketika kita proses gas, natural gas dari reservoir, pasti ada itu antara CO2 atau H2S itu seringkali ada itu bersama dengan natural gas. Nah, CO2-nya kan tidak boleh dijual ya. Jadi CO2-nya itu ditangkap. Dan ini sudah sangat sering di mana-mana gitu. Jadi CO2 capture bukan hal yang sangat baru gitu ya. Nah, that's why ada banyak sekali teknik-teknik atau teknologi yang sudah cukup besar ya, baik di penggunaan sorben atau solvent, baik chemical atau physical ya, itu sudah dikembangkan. Tapi ada juga yang relatif lebih baru, itu dengan teknologi membran dan cryogenic, ionic liquid, enzim, yang masih relatif lebih muda dan masih dalam tahap pengembangan. Ya, tapi intinya CO2 capture itu sedang dalam proses pengembangan lebih lanjut ya. Nah, sebenarnya dari antara banyak proses itu hanya ada 4 pilar utama: absorpsi,
adsorption, membrane, dan cryogenic. Ya, masing-masing punya advantage, masing-masing punya disadvantage, punya skalanya yang masing-masing, ya, dan juga aplikasinya. Absorpsi ini CO2 itu akan dipertemukan dengan fase liquid. Nah, harapannya CO2 akan masuk ke dalam fase liquid. Jadi terbawa dengan larutan absorbernya. Kalau adsorption, di sini pakai Bravo, di sini pakai Delta. Adsorption ini, CO2-nya itu akan menempel ke permukaan dari adsorber. Ya, misalnya karbon aktif, silika gel gitu ya. Itu harapannya senyawa-senyawa CO2 itu akan nempel di padatan adsorben. Kemudian kalau adsorbennya sudah dilepaskan tekanannya gitu ya, di regenerasi, CO2-nya akan menjadi, setelah tertangkap CO2-nya bisa lepas dan dimurnikan. Kalau membran, pasti teman-teman sudah tahu, kurang lebih seperti filter. Ya, dia memisahkan berdasarkan ukuran molekulnya, dan cryogenik ini dengan bermain permainan temperatur, khususnya di temperatur dingin, sehingga CO2-nya lebih mudah diperangkap. Nah, ini bukan menjadi domain utama kita, tapi nice to know, kita sebagai orang-orang subsurface, terutama petroleum engineering, ini bukan menjadi goal utama atau bukan menjadi ranah spesialisasi kita. Ini lebih ke teman-teman proses atau chemical engineering ya. Tapi kita perlu tahu lah, karena pada akhirnya CCUS itu merupakan integrasi, ya, teknologi integrasi, tidak sendiri-sendiri seperti itu. Jadi ya nice to know kalau kita bisa tahu masing-masing teknologi capture-nya. Setelah kita capture, sebelum kita use atau sebelum kita store, harus kita transport, ya. Nah, metode transportnya highly compressed CO2. Ya, jadi CO2 paling bagus sebenarnya kalau kita mentransportasikan something itu harus dalam high density. Ya, jadi biasanya bagusnya kita mentransportasi itu dalam fase liquid, fase cair seperti itu. Bahkan kalau bisa fase padat gitu ya, karena dengan high density volumenya kecil. Ya, volumenya kecil jadi diangkut itu mudah, ya. That's why CO2 sebaiknya yang sering dilakukan itu dialirkan dalam bentuk highly compressed. Ya, bisa melalui pipa, melalui kapal ya di sini. Kemudian onshore pipeline, offshore pipeline, truk gitu ya di sini, atau juga bisa di kereta seperti itu, dikompres, dimasukkan ke dalam tangki dan itu dimobilisasi seperti itu. Ada juga yang menjadikan es ya, es CO2, dan tentu saja CO2 dalam bentuk padat, dalam bentuk es juga gampang untuk dimobilisasi. Ya, tapi untuk oil and gas industry jarang mobilisasinya itu dengan fase padat karena dalam hal ini lebih mudah kalau dialirkan melalui pipa, jadi harus fase liquid. Nah, kita udah bahas mengapa sih CCUS itu penting, harus gitu ya. Kemudian kita belajar, nah, in a nutshell seperti apa. Capture dan transport kita udah bahas. Sekarang ini yang paling penting nih buat kita nih, geological sequestration. Jadi bagaimana kita bisa menyimpan CO2 itu ya di medium geological. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang juga mungkin tidak tahu. Sebenarnya sequester ini apa sih? Ini merupakan bahasa Inggris, kata dalam bahasa Inggris yang tidak umum kita dengarkan ya. Sequester itu kurang lebih merampas atau menangkap, ya, menggrab something lah gitu ya. Jadi setelah CO2 itu kita tangkap, kita perangkap gitu ya, ya kita simpan dia sehingga dia nggak pergi-pergi lagi. Itulah artinya CO2 sequestration ya, atau CO2 ya. Di dalam kata sequester itu ada juga unsur capture-nya, ada juga unsur store-nya. Ya, jadi tangkap, simpan. Jangan biarkan dia pergi lagi. Nah, itu CO2 geological sequestration. Nah, by the way, sebenarnya sequestration itu banyak sekali tekniknya. Ya, ada juga yang mensequester ke hutan, ya bisa banget. Ya, hutan itu juga agen sequester loh. Ya, hutan itu bisa menangkap dan bisa menyimpan CO2. Bahkan bisa mengubah CO2 menjadi bahan baku makanan ya, bahan makanan gitu melalui fotosintesis. Seperti itu.
menjadi oksigen gitu dalam proses fotosintesis. Jadi hutan itu juga sequester, ocean, laut itu juga sequester, macam-macam lah. Bakteri, mikroorganisme juga bisa menjadi agen yang mensequester CO2. Ya, tapi tentu saja kita orang subsurface ya. Kita tidak bermain dengan itu semua. Yang kita pelajari, yang kita kembangkan adalah geological sequestration. Dan ada seperti inilah kira-kira gambaran besarnya ya, proses geological sequestration dalam CCUS. Nah, jadi ada beberapa sumber nih. Ada oil, ada biomass, ada coal. Ini sumber-sumber bahan bakar ya. You can follow me ya. Oil, biomass, coal ini bahan bakar. Mereka pergi semuanya termasuk gas. Mereka pergi semuanya ke electricity generation ya, pembangkit tenaga listrik. Ya, kalau kita di Indonesia ada PLTG ya, pembangkit listrik tenaga gas misalnya. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Mungkin ada juga pembangkit listrik tenaga biomasa, tapi mungkin skalanya tidak sebesar kalau gas, diesel, atau batu bara ya. Ada juga PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap kalau dia pakai geothermal. Tapi kalau tidak salah, uap juga bisa berasal dari hasil pembakaran ya. Artinya maksudnya gini, bahan bakar hidrokarbon dipakai untuk memanaskan air. Airnya jadi uap. Uapnya itu yang menggerakkan turbin. Jadi pembangkit listrik tenaga uap bisa juga. Seperti itu ya. Intinya semua bahan baku, bahan sumber-sumber energi ini pergilah ke electricity generation. Ada juga chemical plant atau pabrik semen, refinery, yang mana itu mereka menggunakan bahan baku either gas, oil, biomass. Ya. Nah, semua proses ini, apalagi electricity generation, seperti tadi saya sudah sebut, mereka mengkonvert sumber-sumber ini menjadi energi, itu tapi membutuhkan proses yang namanya pembakaran, combustion. Ya, hidrokarbon ya ditambah dengan oksigen, kena temperatur tinggi, reaksinya namanya combustion, menghasilkan apa? Menghasilkan energi gerak, energi electricity seperti itu ya. Tapi juga menghasilkan gas buangan CO2. Ya. Jadi CO2-nya itu banyak dari electricity generation. Dialirkanlah CO2-nya itu ke utility atau surface facility capture dan juga compression. Jadi CO2-nya ditangkap dulu dengan berbagai metode CO2 capture, tapi biasanya kan gas buangan electricity generation ini pressure-nya nggak besar ya. Ya namanya gas buangan ya tekanannya biasanya rendah lah. Makanya setelah di capture butuh dikompres. Ya harus dikompres dulu. Tekanannya tinggi dulu supaya lebih mudah dimobilisasi, supaya bisa dialirkan ke tempat yang jauh. Nah, setelah dikompres, dia bisa pergi ke utilization atau bisa dia langsung lari ke storage. Nah, kalau utilization misalnya ada mineral carbonation ya dipakai untuk direaksikan membentuk mineral. Misalnya untuk membuat CaCO3, kapur, macam-macam. Industrial use misalnya dipakai untuk apa? Semen, dipakai untuk chemical, dipakai untuk alkohol ya, macam-macam. Nah, itu yang utilization. Tapi ada juga yang pasti langsung di-store aja, disimpan aja permanently ke geological onshore. Bisa juga ke geological offshore. Ya, melalui sumur pastinya. Nah, sumur diinjek ke formasi. Bisa ke reservoir, bisa ke aquifer. Atau bisa juga untuk enhance oil recovery, enhance gas recovery, atau enhance coil bed methane recovery. Nah, tadi sudah saya singgung, CO2 ditransport bagusnya dalam kondisi tekanan tinggi. Nah, ada lagi yang membuat tekanan tinggi ini penting. CO2 sebaiknya disimpan dalam tekanan tinggi, dalam kondisi densitas yang tinggi. Mengapa? Itu kira-kira bisa kita ilustrasikan di sini. Ya. Jadi kalau pada tekanan atmosfer di kedalaman ya di permukaan bumi lah ya, di permukaan kita, let's say volume dari CO2 itu sebesar ini. Volume nih. Nah, kalau kita bicara reservoir itu kan sering kita berbicara dalam bahasa volume ya. Bahasa volume.
Artinya kalau volume reservoirnya tetap konstan, tapi kita simpan CO2 dengan volume besar seperti ini, ya lama-lama volume storage kita akan cepat habis. Ya, that's why paling bagus CO2 itu disimpan dalam bentuk atau dalam kondisi dense. Ya, karena volumenya akan jauh lebih kecil. Dan dalam kondisi jauh lebih kecil, artinya storage kita harapannya bisa menampung CO2 yang lebih banyak. Nah, itu. Jadi that's why kita perlu injek CO2 dalam kondisi tekanan tinggi. Nah, tekanan tinggi dalam hal ini itu dalam maksudnya apa? Ya, kalau kita bicara senyawa kimia gitu ya, kita tahu lah ada yang namanya diagram fasa. Ya, jadi senyawa itu tidak selalu berbentuk atau berfasa yang seperti kelihatannya, misalnya air itu selalu liquid. Enggak. Air itu bisa padat, air itu bisa gas. Air itu pasti bisa liquid. Nah, sama juga. CO2 itu bisa gas di sini, ya, di diagram fase. Dia bisa solid, dia bisa liquid, dan ada fase yang cukup spesial namanya supercritical. Nah, majority sekarang yang banyak dibicarakan, yang banyak diimplementasikan adalah CO2 ditransport dan diinjek dalam fase supercritical. Kenapa? Karena dalam fase ini, dia tuh punya dua sifat ya. Pertama, dia high density. Dia tuh dense, seperti liquid. Ya, tapi dia punya keunggulan, dia viskositasnya rendah, seperti gas. Ya, jadi memang supercritical ini adalah sebuah atau suatu fase, suatu kondisi di mana sifat CO2 itu sulit dibedakan, sulit dibedakan antara liquid atau gas. Ya, itu yang mau kita pakai, itu yang mau kita manfaatkan untuk injeksi CO2 kita. Nah, kita bisa mencapai CO2 supercritical ini pada kondisi 31 derajat Celcius pada tekanan 73 atmosfer. Jadi cukup tinggi ya. Seperti itu. Tapi it's feasible, ini doable, dan in fact ini sudah banyak diimplementasikan, menginjeksikan CO2 dalam kondisi supercritical. Nah, terus disimpannya seperti apa? Sistem storage-nya itu seperti apa? Good news-nya buat kita, nggak ribet. Ya, mirip sekali dengan reservoir sistem petroleum yang kita kenal selama ini. Ya, jadi kita bisa pakai sumur dry hole, kita bisa pakai sumur gas well, sumur oil well, ya. Dan di bawah di subsurface-nya juga sama. Kita butuh caprock, ya, yang sebaiknya itu anticline dan juga impermeable. Ya, kita butuh caprock nih untuk mencegah CO2 lepas lagi ke permukaan. Kita juga butuh reservoir. Reservoir ini adalah medium yang porous dan permeable. Porous supaya dia bisa menampung CO2 banyak, permeable supaya CO2-nya bisa mengalir mudah, seperti itu. Dan ada bagusnya kalau kita menginjek dalam kondisi reservoir itu sudah depleted, jadi tekanannya rendah. Pada tekanannya rendah, istilahnya seperti perut kosong itu bisa menampung makanan lebih banyak. Sama, reservoir kalau depleted, dia bisa menampung CO2 lebih banyak. Nah, kalau kita punya aquifer juga, oke, kita bisa simpan di aquifer. Dan dalam hal ini kita harus berkawan dengan waktu, ya, karena waktu ini sangat penting. Waktu ini yang akan menjurus ke proses mineralisasi dari CO2. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Ya, jadi sistem storage-nya yang menyimpan CO2 nantinya itu ya mirip-mirip atau in fact sama persis lah dengan yang kita pakai selama ini untuk produksi. Nah, ada beberapa tipe-tipe geological storage. Ya. Yang pertama, kita bisa menyimpan CO2 itu di aquifer, saline aquifer. Oke, biasanya dalam proses produksi saline aquifer ini untuk apa sih? Biasanya bisa menjadi mensupport untuk water influx, biasanya gitu ya. Saline aquifer. Nah, kita bisa menginjek di situ. Kemudian kalau dia diinjek ke reservoir oil maupun gas yang masih aktif, berarti sifatnya adalah untuk enhance recovery, baik enhance oil recovery atau enhance gas recovery. Tapi kalau dia dipakai di reservoir oil dan gas yang sudah deplete, yang bisa dibilang produksinya sudah selesai, gitu ya, berarti
sekarang reservoir oil dan gas itu hanya untuk menampung saja, tidak untuk production, tidak untuk enhance recovery. Nah, itu bisa disimpan di depleted oil and gas reservoir. 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian ada juga kita bisa menyimpan dia di coal, di lapisan coal, lapisan batu bara ya. Di sini di 4 ya. Bisa di coal bed methane ya untuk enhance coal bed methane recovery ya, coal bed methane recovery, atau bisa juga ya lapisan coal yang belum ditambang, unminable coal. Ya, jadi bisa 4 dan 5. Nah, kita juga bisa simpan di namanya basalt formation. Nah, basalt formation ini masih relatif baru, dia punya keunikan, dia bisa terjadi proses mineralisasi CO2 kalau dia disimpan di formasi basalt. Ya, tapi ini masih baru, masih dalam riset lah ya, dan belum masuk ke kurikulum pembelajaran kita. Kita tunggu aja perkembangannya. Ya, tapi seperti ini, bisa di aquifer, bisa untuk EOR atau AGR ya, atau ECBM, bisa untuk oil and gas reservoir seperti itu. Nah, untuk enhanced oil recovery ini udah terkenal sekali, CO2 itu diinjek. Oke, kemudian terbentuklah fase namanya atau stage namanya miscible zone. Jadi CO2 itu larut tercampur bersama oil ya. Ketika CO2 itu masuk ke dalam oil, oil mengembang ya. Ketika oil mengembang, dia makin gelisah di dalam pori-pori batuan, akhirnya oil itu makin bisa keluar seperti tertendang lah dari pori-pori sehingga berujung kepada recovery yang meningkat. Ya, jadi CO2 itu sekaligus menggemukkan si oil sehingga dia tidak muat lagi di dalam pori-pori. CO2 itu juga seperti melumasi oil, jadi lebih mudah keluar ya dari pori-pori yang berujung kepada additional oil recovery. Nah, ini udah sangat banyak dia implementasikan di khususnya di US ya, di Amerika. Di Indonesia relatif belum terlalu banyak ya, karena ya namanya enhanced oil recovery dan juga dengan CO2 ini bukan proyek yang murah ya. Kita harus punya sumber CO2 yang continuous, yang banyak gitu ya. Nah, itu kan itu sebuah satu challenge tuh. Belum tentu kita dapat CO2 sumber CO2 yang continuous sustainable ya. Dan juga prosesnya juga kompleks, mahal seperti itu ya. Jadi itu masih PR lah kalau kita betul-betul mau mengembangkan CO2 EOR. Tapi ada yang mulai mengembangkan dan mengimplementasikan CO2 EOR itu sudah ada di Indonesia. Nah, ada banyak geological medium yang bisa kita pakai, tapi sebaiknya mereka memenuhi indikator atau memenuhi syarat lah. Misalnya kedalaman sebaiknya di atas 800 meter supaya menjamin supercritical state. Kemudian CO2 density kalau diinjek ke medium itu sebaiknya density-nya tinggi. Porositas sebaiknya di atas 20%. Permeability-nya khususnya di area near wellbore sebaiknya tuh di atas 100 milidarcy. Ya. Ketebalannya sebaiknya 50 meter sehingga semakin banyak yang bisa dia contain. Port road, kalau bisa jangan terlalu heterogeneous ya. Ini akan complicated kalau dia terlalu heterogeneous. Kemudian sebaiknya residual gas atau water saturation-nya rendah supaya bisa banyak CO2 yang ditampung. Kemudian kondensat saturation-nya kalau bisa rendah. That's why depleted reservoir itu bagus ya kita pakai ya, karena di situ saturasinya dalam kondisi rendah. Kemudian litofasiesnya kalau bisa yang good quality ya. Ini untuk apa sih? Untuk menjamin storage capacity-nya dan injectivity-nya bagus. Ya, seperti itu. Karena by the way CCUS ini bukanlah teknologi yang bisa dibilang murah, karena itu harus kita usahakan dia bisa dipakai, dioperasikan continue. Jangan sampai kita berhadapan dengan problem storage capacity. Ternyata kapasitas reservoirnya mampet, tidak cukup untuk menampung CO2-nya. Jangan sampai. Jangan sampai juga kita ada problem di injectivity. Ternyata sumurnya mudah plak.
ya mudah keblok gitu. Jadi CO2-nya nggak bisa masuk. Jangan sampai. Ya. Di sini ada positive indicator dan teman-teman bisa ngelihat nih cautionary indicator-nya. Kalau dia masuk ke cautionary indicator, hati-hati. Sebaiknya berpikir 2 kali sebelum menjadikan reservoir atau aquifer itu sebagai CO2 storage. Nah, kemudian bagaimana sih CO2 itu bisa keperangkap di reservoir? Nah, kita butuh reason dong bagaimana sih CO2-nya itu setelah kita inject di dalam reservoir, ke dalam reservoir, dia stay di sana, kita butuh reason dong. Mengapa gitu ya. Jangan-jangan kita inject nanti lepas lagi ke atmosfer, lepas lagi lewat dia ke permukaan tanah, jangan sampai ya. Nah ini, ada beberapa mekanisme yang memperangkap si CO2 itu dan harapannya nanti dia bisa permanen tinggal di dalam. Ada yang namanya structural trapping atau stratigraphic trapping. Jadi dia memperangkap CO2 itu dengan secara struktural atau secara stratigrafik. Nah, ini mirip, kurang lebih mirip dengan trapping mechanism yang memerangkap oil dan gas. Ya, anticline, mangkuk seperti mangkuk terbalik, jadi CO2-nya terkumpul di top di sini. Nggak bisa lari dia, karena di sini ada cap rock yang very low permeability. Atau pinch out. Ya, jadi reservoirnya bisa dibilang habislah di sini, dan zona-zona di sekitarnya low permeability. Atau unconformity. Ya, jadi zona-zona di luar reservoir itu sangat tight, low permeability, CO2-nya nggak bisa lepas. Fault juga. Misalnya faultnya di sini tidak leaking, low permeability di sini, CO2-nya tidak bisa lolos, dia akan terperangkap di sini. Harapannya terperangkap secara permanen. Kecuali hati-hati, kalau tekanan kita terlalu tinggi, nanti fault-nya akan terreaktivasi dan CO2-nya bisa lolos ke atas. Hati-hati. Nah, ada juga yang namanya residual trapping. Ya. Residual trapping. Jadi CO2-nya itu terperangkap dalam bentuk residu. Maksudnya seperti apa? Kita lihat, misalnya kita punya aliran CO2 dari bawah ke atas seperti ini. Nah, ini namanya CO2 plume. Ya. Dia bergerak ke atas karena gravitasi, tapi along the way, ketika dia bergerak, kan pasti ada tuh bubble-bubble CO2 yang terperangkap di sini. Nah, kan nggak mungkin dia 100% jalan gitu. Tidak. Karena reservoirnya punya kapiler, ya, punya kapileri, dan kapileri itu punya tekanan kapiler, CO2 di sini terperangkap dan somehow dia nggak bisa keluar. Which is good, karena ini membantu memperangkap CO2. Ini namanya residual trapping mechanism, ya, atau hysteresis trapping mechanism, capillary trapping mechanism. Jadi CO2-nya terperangkap dalam bentuk bubble seperti ini, dalam bentuk residu-residu CO2 di sini. Dan jumlahnya ini bisa banyak, ya, karena reservoir itu kan sangat poros, ya, dan artinya bubble-bubble yang terperangkap itu bisa sangat banyak. Jadi ini merupakan salah satu trapping mechanism yang ingin kita pakai. Ya, jadi kita sebagai engineer, sebagai reservoir engineer atau production engineer, harus berpikir bagaimana kita bisa menggunakan atau memanfaatkan residual trapping ini sebanyak mungkin. Jangan hanya bersandar kepada structural trapping. Nah, itu nantinya kita bisa main dengan simulasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya solubility trapping. Jadi CO2 bertemu dengan brine, bertemu dengan air, bertemu dengan liquid di dalam formasi. Ya. CO2-nya itu bisa dissolve. CO2 itu bisa dissolution ke dalam brine, khususnya ke dalam water, ya, ke dalam brine. Jadi lihat reaksi di sini. Kita punya CO3, ya, di reservoir tuh banyak CO3, ada CO2, ada H2O. Terjadilah reaksi di sini. CA-nya menjadi Ca2+, CO3-nya membentuk ini, bikarbonat. Ya. At the CO2 brine interface, CO2 molekul itu akan dissolve ke dalam brine, larut. Dan ketika CO2 itu larut di dalam air, akan terbentuk
weak carbonic acid H2CO3 dan bicarbonate HCO3-. Ya. Nah, ini good news. Ketika water itu sudah menyimpan CO2 yang terdissolve, water itu akan menjadi lebih berat. Densitasnya meningkat. Sehingga water yang sudah memiliki CO2 terlarut akan turun ke bawah karena gravitasi, karena dia lebih berat. Nah, ini bagus dong. Artinya CO2-nya akan dalam tanda petik semakin tenggelam ke bottom reservoir. Karena waternya semakin berat, dia akan membawa CO2 itu turun sampai ke dasar reservoir, which is good. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling mantap, namanya mineral trapping. Jadi setelah kita punya bikarbonat ya, HCO3-, bertemu lagi dia dengan Ca2+, yang ujung-ujungnya dia akan membentuk CaCO3 lagi. CaCO3 atau magnesium CO3 atau FeCO3 ini kan mineral padat ya. Dan dia akan settle di permukaan batuan yang harapannya akan permanen. Nah, perlu kita ingat CaCO3 ini bukan CO2, MgCO3 ini bukan CO2, FeCO3 ini bukan CO2. Artinya ketika reaksi ini terjadi, CO2-nya dalam tanda petik hilang. CO2-nya terkonsumsi menjadi senyawa yang lain yang namanya CaCO3. Nah, CaCO3, MgCO3, FeCO3 ini bukan gas rumah kaca. Jadi nggak berbahaya bagi gas rumah kaca. Yang berbahaya adalah CO2-nya. Makanya kalau bisa CO2 cepat-cepat deh diproses. Cepat-cepat bereaksi menjadi senyawa yang lain. Dalam hal ini, CaCO3 menjadi mineral dan dia settle permanently di dalam reservoir. Nah, ini yang kita inginkan. Ya, jadi ingat ada beberapa mekanisme. Ya, in fact ada 4 mekanisme utama. Yang pertama adalah structural trapping atau stratigraphic trapping. CO2-nya ya keperangkap saja karena dia bertemu dengan pagar-pagar yang tidak bisa dilewati. Nah, pada fase ini CO2-nya masih bebas. Kemudian ada capillary trapping atau residual trapping. CO2-nya itu terperangkap dalam bentuk bubble-bubble di dalam kapiler, di dalam pori-pori batuan. Kemudian ada solubility trapping. Sekarang CO2-nya itu keperangkap masuk ke dalam water, dan waternya itu jatuh ke bawah karena sekarang waternya semakin berat, semakin tinggi densitasnya. Kemudian ada yang namanya mineral trapping, CO2-nya sudah larut ke air, larut atau bereaksi lagi bertemu dengan ion-ion positif dan dia menjadi mineral. Sekarang CO2-nya jadi mineral dan stay permanen di dalam reservoir. Nah, it sounds too good to be true ya. Nah, unfortunately butuh waktu yang panjang, teman-teman. Kalau kita bicara structural stratigraphic trapping, itu bisa bermain 1-10 tahun dia udah bermain, sudah aktif lah. Kalau kita bicara residual trapping, dia butuh waktu yang lebih lama. Ya, solubility trapping lebih lama lagi, dan yang paling lama adalah mineral trapping. Ini bisa ratusan atau bisa ribuan tahun. Ya, jadi istilahnya ya kita nggak bisa berharap banyak, tidak bisa berharap instan. Langsung CO2 itu menjadi mineral, nggak bisa. PR kita adalah terutama memanfaatkan structural dan stratigraphic trapping, jangan sampai CO2-nya bocor lagi ke atas. Ya, itu yang PR kita utama. Intinya kita pakai structural stratigraphic trapping, yang penting CO2-nya diam aja di dalam reservoir, ujung-ujungnya nanti dia akan larut dan lama-kelamaan akan mineral trapping. Nah, ini pemodelan ya. Jadi ketika kita injek CO2-nya di bottom, akan terbentuk seperti ini. Nah, CO2 plumnya akan terus bergerak ya, karena dia lebih ringan dari water, dia tetap akan naik ke atas karena gravitasi ya. Ini CO2-nya udah fase superkritikal ya. Dia naik ke atas ini 30 tahun. Nah, jangan lupa ya, ketika dia berjalan ke atas ini pasti ada banyak nih bubble-bubble yang ketinggalan. Ya, jadi solubility trapping sebenarnya sudah mulai bermain di sini. Setiap kali CO2-nya bergerak.
Nah, 40 tahun sudah tidak ada injeksi lagi ya. Udah tinggal settle aja. Udah 300 tahun, ya karena density-nya lebih rendah dari air, dia stay di atas. Oke, tapi di sini jangan lupa masih ada di sini bubble-bubble ya. Pasti ada ketinggalan. Nah, lama-kelamaan 900 tahun, 1000 tahun bereaksi, larut di dalam air, densitasnya airnya lebih berat, sekarang dia turun ke bawah karena gravitasi. Nah, seperti itu. Dan ya, along the way, semakin lama, pasti ada yang menjadi mineral di sini. Nah, sekarang yang lagi dilakukan oleh para researcher, bagaimana kita bisa mengakselerasi proses ini. Jangan sampai harus menunggu ratusan tahun. Yaitu teknik-teknik injeksi lah. Ada yang dia mengalirkan CO2-nya bersama air, jadi bisa mempercepat pelarutan. Ada yang menginjeksikan CO2-nya bersama alkohol, jadi mempercepat dissolution, macam-macam. Ya, kita sebagai praktisioner atau teman-teman bisa nanti menjadi researcher atau menjadi praktisioner. Praktisioner lebih berfokus kepada simulasi, ya, bagaimana kita memodelkan dan bagaimana setelah dia diinjeksi kemana CO2-nya lari, dan kita memprediksi dengan simulasi bagaimana akhirnya seperti itu ya. Perihal nanti teknik injeksinya tambah CO2 atau tambah alkohol macam-macam itu masih dalam fase researcher, para teman-teman R&D yang lebih banyak bergelut di situ. Nah, bicara CO2 storage pasti nggak bisa terlepas juga dari storage capacity ya. Kita pengen tahu sebenarnya kapasitas storage-nya dari sebuah medium itu seberapa banyak atau seberapa besar. Yang ujungnya nanti akan perlu kita optimisasi gitu ya. Nah, di sini untuk memudahkan kita ada yang namanya pyramid of CO2 capacity, mulai dari total pore volume, prospective capacity, contingent, operational, makin lama makin mengecil ya. Jadi ini total pore volume, ya teman-teman geologis pasti bisa menghitung ya, berapa maksimum pore volume. Tapi setelah kita timbang-timbang dengan geological engineering review, nggak semuanya bisa kita pakai, hanya tertinggal prospektif. Kita lihat lagi technical issue, legal issue, regulatory, infrastructure, economic. Ternyata tidak semua prospective capacity bisa kita pakai, jadilah contingent capacity. Nah, kita simulasikan, kita timbang-timbang economicalnya, ternyata hanya operational capacity. Nah, intinya kita ingin dong bagaimana setelah kita review, kita assess, operational capacity ini bisa sebesar mungkin kalau bisa mendekati total portfolio. Ya, itu PR kita. Bagaimana kita mengembangkan teknologi, bagaimana kita mengembangkan sistem perekonomian sehingga operational capacity ini makin membesar seperti itu. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang rumus storage capacity-nya saja ini bisa dibilang mudah, mirip dengan menghitung in place ya. Jadi di sini storage capacity volume-nya ya area reservoirnya dikali ketebalan reservoirnya, ketebalan gross, dikali porosity ya, dikali ada yang namanya efisiensi. Ya, ini komponen parameter yang abstrak ya. Intinya efisiensi. Mirip recovery factor lah, kebalikannya recovery factor lah. Intinya kalau kita injek sekian banyak, sebenarnya berapa sih yang bisa stay, berapa sih yang bisa tertampung, itulah namanya efisiensi. Kemudian di sini ada density ya. Ada density karena biasanya kita lebih sering merepresentasikan kapasitas itu dalam bentuk massa ya, bukan dalam bentuk volume. Jadi ini sebenarnya bukan volume ya, tapi massa. Berapa sih massa CO2 yang bisa kita simpan dalam storage? Nah, ini idealnya, basicnya. Tapi dalam breakdown-nya ada lagi rumus-rumus yang macam-macam ya. Nah, di sini saya hanya mengintroduce saja. Ada masih banyak rumus-rumus yang dikembangkan, termasuk ada dengan material balance dan tentu saja dengan simulasi ya. Nah, tapi quick calculation-nya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kemudian important aspect. Ya,
yang akan harus menjadi bagian yang kita optimize juga. Well construction. Kalau kita mau menginjeksi CO2, konstruksinya harus kita pertimbangkan, materialnya jangan sampai ada kebocoran casing atau semen. Hati-hati kalau ada drinking water layer atau aquifer. Ya, hati-hati. Jangan sampai CO2-nya bocor dan bisa mencemari lapisan air minum misalnya. Jadi harus kita hati-hati. Kemudian, caprock di sini. Sebaiknya caprocknya tebal, sebaiknya caprocknya integrity-nya bagus, geomekanikalnya bagus, tidak mudah pecah. Sebaiknya jangan ada fault, karena nanti kalau faultnya tereaktivasi, CO2-nya bisa jalan bocor melalui fault, jangan sampai. Harus kita assess semuanya. Reservoirnya juga harus kita pertimbangkan. Sebaiknya porositasnya cukup, sebaiknya permeability-nya cukup, sebaiknya kedalamannya juga cukup, sebaiknya tebalnya juga bagus. Ya. Dan juga sebaiknya kita punya banyak teknik surveillance supaya bisa memonitor CO2-nya, larinya kemana, stay atau bocor, seperti itu. Nah, jadi bicara tentang CO2 storage, geological CO2 storage, ada 3 yang paling penting. Capacity, seberapa banyak volume atau massa CO2 bisa ditampung oleh reservoir. Injectivity, seberapa mudah kita menginjeksikan CO2-nya masuk melalui sumur. Dan yang ketiga, containment. Kalau sudah kita injek, reservoirnya ini mampu mengcontain nggak? Atau nanti ada kebocoran di sana-sini. Ya, jadi itu semuanya sama-sama sangat-sangat penting ketiganya ini. Nah, bicara tentang sumurnya, ya, karena kita bicara injektor, CO2 injektor, seperti apa sih desain sumurnya? Kurang lebih sama, teman-teman. Ya, tetap ada Christmas tree, tetap ada tubing hanger, casing hanger, conductor casing, injection tubing, injection casing, itu macam-macam. Pasti juga ada liner, ada juga packer, ada juga perforation, ya, mau vertikal, mau horizontal bisa. Ya, tapi mungkin materialnya yang jadi harus lebih hati-hati ya. Di sini kalau aplikasinya di Sleipner, salah satu project CCUS yang paling terkenal, dia di sini untuk casingnya dia pakai standard stainless steel duplex 316, dan di sini ya itu high grade stainless steel 25% chrome ya, untuk menghindari terjadinya korosi. Karena apa? Karena ada beberapa risiko nih terkait dengan CO2 storage. Yang pertama, misalnya kita punya CO2 injektor di sini. Nah, misalnya kita buat di depleted reservoir ya, pasti ada sumur yang sudah di plug and abandon. Nah, kalau plug and abandon yang nggak bagus, semen-semennya tidak terlalu bagus mengisolasi, CO2-nya itu bisa leakage melalui sumur abandon. Apalagi sumur-sumur tua ya, yang bekarat lagi, yang ada semen yang nggak bagus, bisa bocor dari situ. Jadi ini adalah risikonya. Ya, kalau teknik plug and abandon sebenarnya cukup umum ya. Ada spot semen di permukaan dan spot semen di layer-layer tertentu ya. Di sini dan ada juga yang menutupi perforasi. Nah, masalahnya bisa jadi semen ini nggak terlalu bagus. Ada anulus-anulus kecil gitu ya, tapi dia terus-menerus terkoneksi yang mana bisa menjadi celah bagi CO2 itu ngalir. Bisa di semennya, ya, bisa di antara casing dengan semen, bisa di antara semen dengan formasi, ya, bisa di casing karena ada leaking, karena ada korosi, deformasi. Di semennya sendiri bisa ada anulus semen, connected pore, cracking, dan lain sebagainya. Itu CO2 bisa ngalir melalui celah-celah ini gitu ya. Nah, big picture-nya ada lebih banyak lagi. CO2 itu bisa menyebabkan gempa skala kecil, endoseismicity. CO2 bisa lepas melalui sumur abandon. CO2 bisa mengalir melalui fault. CO2 bisa mencemari air minum. CO2 bisa mencemari danau. CO2 bisa lepas ke permukaan.
CO2 bisa terakumulasi di basement. Bayangkan basement mall, banyak parkiran di situ, tapi somehow tiba-tiba konsentrasi CO2-nya banyak di situ karena ternyata di bawah tanahnya CO2-nya bocor. Ini yang tidak kita inginkan. That's why surveillance it's very very important. Dan makanya ada banyak sekali teknik CO2 monitoring surveillance yang dikembangkan ya untuk memastikan tidak ada kebocoran. Ini saya sudah slide-slide terakhir ya, teman-teman. Jadi kita bisa mensurveillance, memonitor di atmosfer ya dengan remote sensing dan juga ada atmosphere detection. Jadi dipasanglah di beberapa tempat di kepala sumur mungkin memang ada atmosphere detection untuk mendetek ya kalau ada peningkatan konsentrasi CO2 tiba-tiba gitu. Kemudian ada near surface. Bisa surface flux monitoring, kita juga bisa melihat surface deformation. Kok tiba-tiba permukaan tanahnya ini menggembung tiba-tiba secara tidak natural ya. Oh, ternyata karena ada tekanan CO2 yang lepas ke permukaan tanah sehingga tanahnya surface-nya deformasi. Itu bisa juga. Kemudian ada subsurface sudah pasti. Bisa kita lakukan fluid sampling, bisa kita lakukan pressure monitoring, ini mah wajib. Bisa kita lakukan vertical seismic profile, survey seismic profile, logging, ambil core-nya, crosswell electromagnetic dan seismic testing, macam-macam. Untuk memastikan CO2-nya itu tercontain. Ya, di sini teman-teman bisa lihatlah ada banyak sekali tekniknya dengan tracer, pengecekan pressure, logging, time lapse seismic, ya, 3D seismic, 4D seismic, macam-macam. Semoga di lain kesempatan kita bisa membahas ini lebih dalam ya. Nah, bisa dilakukan di atmosfer, near surface, bisa di subsurface, bisa juga dengan berbagai skala. Skala yang paling besar itu dengan satelit, baru bisa dilakukan dengan seismik. Skala menengah itu misalnya dengan borehole seismic, crosswell electromagnetic seismic gitu ya. Dan yang skala yang detail, yang lebih kecil gitu ya, tapi detail itu bisa dengan logging, bisa dengan core testing. Untuk melihat sebenarnya CO2-nya itu tertampung di formasi tertentukah ya, dengan logging kan bisa ya kita cek ya. Dan dengan core juga. Nah, benefit dan harganya nih. Jadi kita nggak boleh cuman bicara tentang tekniknya banyak, enggak. Kita harus cari teknik yang fit for purpose, yang benefitnya bagus dan yang harganya juga bisa dibilang bagus ya. Nah, majority good news-nya itu masuk dalam kategori biayanya nggak terlalu tinggi, tapi benefitnya besar. Ya, jadi sampling anulus, ya, CO2 tracer, satelit, logging itu bisa dibilang harganya masih terjangkau lah. Tapi kalau bicara 3D seismic dan 4D seismic ini memang expensive, tapi benefitnya tinggi. Jadi ya harus kita hitung-hitung lah. Tapi menurut saya seismic ini wajib lah. Seperti itu. Nah, untuk apa? Misalnya seismic, kita bisa melihat along the way, over time, kita bisa melihat CO2 plume kita ini sudah extend sejauh mana. Ya, seperti ini. Ini skalanya 1 kilometer ya. Nah, di sini dapat dilihat di monitor, ternyata CO2-nya itu terkontain di reservoir dan sudah menyebar dengan luasan yang luar biasa. Good news-nya adalah CO2-nya tidak bocor. Kita bisa melihat secara seperti ini maupun secara seperti ini. Nah, simulasi. Pak, Yes. Waktunya sudah lewat untuk penyampaian materi, Pak. Iya, bisa 3 menit lagi? Baik, Pak. Oke ya, terima kasih. Nah, ini udah slide-slide terakhir. Jadi, seismik itu penting sekali dan simulasi ya. Ini juga bagian kita, khususnya teman-teman yang tertarik reservoir engineering atau reservoir simulation. Intinya kita bisa memforecast atau memprediksi CO2-nya ini menyebar kemana. Nah, di sini dapat teman-teman lihat kita punya input reservoir, propertinya, permeability-nya, lithofasiesnya gitu ya. Dan kita bisa prediksikan CO2-nya menyebar kemana. Nah, ini disimulasikan ya proses-proses yang sudah dibahas tadi. Kita injek, kemudian CO2-nya naik, terkumpul di atas karena gravitasi, kemudian ada yang bereaksi, dan
turun ke bawah karena densitas tinggi. Ini setelah 4.000 tahun. Nah, CO2 source di Indonesia itu banyak ya, di Kuala Langsa, di Aceh, Alur Siwa, di Isna Tuna, di Tangguh, Senoro, Gundih. Ini CO2 source yang major dan ini dihasilkan oleh lapangan minyak dan gas. Sebaiknya di lapangan minyak dan gas tersebut diimplementasikan juga CCUS supaya kita bukan cuma menghasilkan CO2 tapi CO2-nya ditangkap dan disimpan lagi ke dalam reservoir. Nah, ini estimasi CO2 storage capacity di Indonesia sepertinya angkanya terus berubah ya. Pasti terus berubah seiring dengan bertambahnya data dan penelitian. Tapi di total sekitar 48 juta ton CO2 yang ditargetkan bisa kita simpan di 3 proyek besar yaitu CO2 EOR di Sukowati Field oleh Pertamina, CO2 Enhanced Gas Recovery di Gundih, dan CO2 Enhanced Gas Recovery di Tangguh. Ya, ini 3 proyek besar yang target totalnya sekitar 48 juta ton CO2. Terakhir, key takeaways. Ini ada beberapa isu yang harus kita jawab. Jadi bagaimana kita atau di mana kita bisa menyimpan CO2-nya? Ya, kita harus lakukan site selection dan characterization. Berapa banyak kita bisa inject atau kita simpan? Kita cek storage capacity. How can we best get in there? Cek injectivity. Bagaimana kita jamin CO2-nya stay, itu kita cek containment. Bagaimana kita bisa tahu, kita lakukan measurement, monitoring, verifikasi. Bagaimana cost-nya, kita hitung economic analisisnya. Risikonya kita lakukan risk assessment dan management. Kita berkoordinasi dengan driver yang memungkinkan CCUS ini terimplementasi. Kita juga lihat regulatory, liability, dan public perception. Key point terakhir, CCUS itu bukan solusi yang silver bullet, tapi sangat-sangat penting untuk mencapai net zero. CCUS teknologi itu sudah well known dan sudah dideploy, sudah diimplementasikan. Dan yang paling berperan sampai sejauh ini adalah oil and gas industry sebagai global leader. Approximately 30 juta CO2 itu sudah di-capture dan dipakai dalam CCUS. 70%-nya itu pelakunya adalah oil and gas operation untuk menjalankan CCUS itu. That's why understanding CCUS itu very important untuk para oil and gas investor, expert, practitioner, dan student seperti teman-teman semuanya. Oke, that's all teman-teman dari saya terkait CCUS ini. Semoga bermanfaat dan silakan kita bisa buka sesi tanya jawabnya. Terima kasih.